Bab 3. Anda tak akan pernah bisa menyelesaikan semua hal. Ada solusi bagi masalah yang digambarkan di bab 1 dan itu bukanlah kursus atau buku manajemen waktu. Sebaliknya, solusi itu adalah kesadaran mengenai satu fakta yang sederhana tapi sangat penting. Anda tak akan pernah bisa menyelesaikan semua hal. Izinkan saya mengulanginya. Anda tak akan pernah bisa menyelesaikan semua hal. Anda tak akan pernah bisa membersihkan daftar yang Anda buat di dalam hati atau tertulis yang Anda bawa serta. Anda tak akan pernah bisa membuat tumpukan pertama menghilang sekarang dan selamanya. Anda mesti membuang jauh-jauh gagasan bahwa kita mungkin bisa melakukan semua hal yang perlu dilakukan. Membersihkan semua hal yang ada di daftar, hal itu tak akan pernah terjadi. Begitu Anda menyadari dan benar-benar menghayati kebenaran dari pernyataan ini, sejumlah hal yang sangat menarik akan terjadi. Pembebasan. Anda menyadari sebagai contoh bahwa tidak masalah jika Anda pulang kerja dengan beberapa hal yang belum terselesaikan. Tak perlu merasa bersalah karena hal itu. Bahkan itu bukan hanya tidak masalah, melainkan memang tak terhindarkan. Mukjizat jika Anda betul bisa menyelesaikan semuanya. Itu juga berarti pembebasan dalam artian lebih penting bahwa Anda membebaskan waktu. Jika Anda tidak akan menyelesaikan semua hal, setiap kali Anda memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu, otomatis waktu itu menjadi tersedia untuk hal lain. Mengapa saya harus menginvestasikan waktu saya yang berharga untuk hal itu? Akan menjadi salah satu pertanyaan yang paling sering Anda ajukan. Tanggung jawab. Dalam kadar tertentu, hal termudah di dunia adalah menggarap secara perlahan tapi pasti daftar kegiatan Anda dengan harapan hampa bahwa Anda bisa membersihkannya. Namun, jika Anda tidak akan membersihkannya, Anda harus membuat sejumlah keputusan penting. Jika Anda tidak akan membersihkannya, apa yang akan Anda pilih untuk dikerjakan? Sebab itulah persisnya masalahnya, hal-hal mana yang akan menjadi curahan investasi waktu Anda. Hal-hal apa yang akan Anda abaikan dan bagaimana Anda akan membuat pilihan-pilihan itu. Waspadai kemandulan dari kehidupan yang sibuk. Socrates. Mari kita kembali ke gambaran kita tentang dua tumpukan materi dari bab 2. Bagaimana Anda membuat tumpukan pertama cocok ke dalam tumpukan kedua. Ya, ini hal yang umum dilakukan. Mereka berusaha membersihkan tumpukan. Tak lama, mereka mendapati hal itu tidak berhasil. Yang tentu saja memang tak bisa terjadi jika mereka lalu berhenti melakukan hal-hal yang mereka benar-benar suka lakukan, dan pada akhirnya melakukan hal-hal yang mereka benci lakukan, harus lakukan. Pada titik ini mereka tak lagi memiliki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan. Mereka bekerja dalam jam kerja panjang secara terus-menerus, dan kehidupan rumah apapun yang mereka miliki akan tersita oleh kebisingan. Tugas standar memasak, mencuci, berbelanja, dan pemeliharaan umum lainnya yang membuat kehidupan pribadi kita bergulir begitu saja. Kemudian, kondisi jadi memburuk. Mereka terus berusaha membersihkan tumpukan
bekerja dengan jam kerja yang kian panjang dan karenanya menghancurkan semua sisa jam kehidupan pribadi berharga mereka. Namun, itu tak akan pernah berhasil sebagaimana kami kemukakan sebelumnya. Anda tak akan pernah bisa membersihkan tumpukan. Itu adalah permainan sia-sia yang tak bisa Anda menangi. Jika Anda menerima gagasan itu secara logis, Anda harus menerima bahwa ada beberapa hal yang tak akan pernah terselesaikan. Ingat, bukan ditunda, tidak diprioritaskan, tidak untuk dikerjakan nanti, tidak dijadwalkan ulang, tidak dilakukan suatu hari manakala Anda punya waktu, tapi tak akan pernah terselesaikan sama sekali, dibuang, dicampakkan, diabaikan, dibuat pergi selamanya. Ketimbang berusaha membersihkan tumpukan kegiatan yang sebetulnya tak berguna, kita akan melakukan hal yang jauh lebih cerdas. Kita akan selalu melakukan hal-hal terpenting. Dan bagaimana kita melakukannya? Ya, hanya ada satu cara. Anda harus belajar melakukan lebih sedikit. Jika Anda bisa melakukannya, hal yang tepat akan terselesaikan. Yang saya maksud dengan hal yang tepat adalah kombinasi unik berbagai hal dari masing-masing dari keempat kategori. Harus lakukan, benci lakukan, dalam kurung, tapi tetap harus dilakukan, suka lakukan, benar-benar senang lakukan. Yang benar-benar tepat untuk Anda. Saya mungkin siap mempertaruhkan rumah saya bahwa ini pertama kalinya ada orang yang menyarankan hal seperti ini kepada Anda, bahwa sejatinya ada keterampilan sederhana yang Anda lewatkan. Karena jika Anda merenungkannya, sejak saat Anda mulai bersekolah dan bahkan lebih dini lagi, Anda sudah diprogram untuk melakukan persis kebalikan dari hal itu. Orang menyuruh Anda melakukan berbagai hal dan Anda melakukannya. Ingatlah hari pertama Anda di sekolah. Ibu mengantar Anda ke sekolah, menyerahkan Anda kepada guru. Dan guru memberi Anda balok atau plastisin atau buku mewarnai dan meminta Anda melakukan sesuatu dengan benda-benda itu. Karena Anda adalah anak manis, Anda tidak menyuruh mereka enyah. Anda menuruti permintaan mereka. Kemudian berlanjut ke SD dan SMP atau SMA. Anda mendapat tugas, pekerjaan rumah, proyek, penilaian terus-menerus, dan orang menyuruh Anda melakukan sesuatu. Jika Anda menempuh pendidikan tinggi, hal sama akan terjadi. Tugas, tutorial, makalah akhir semester, proyek, disertasi, tesis. Mungkin Anda memiliki pekerjaan paruh waktu saat bersekolah atau kuliah, dan orang menyuruh Anda mengerjakan sesuatu dan Anda menurutinya, mencuci gelas, melayani tamu, dan sebagainya. Lantas Anda memulai pekerjaan sungguhan pertama Anda, dan apa yang akan Anda dapatkan? Deskripsi pekerjaan, tujuan, bidang-bidang hasil utama, indikator kinerja kunci. Selalu ada orang yang memberitahu Anda apa yang harus dilakukan, dan pada dasarnya persis hingga hari mereka mendepak Anda. Begitulah cara Anda melihatnya. Orang menyuruh Anda melakukan berbagai hal dan Anda merespon dengan berkata, bagaimana saya bisa memasukkannya ke kehidupan saya yang sudah penuh sesak? Namun, jika Anda bisa mempelajari keterampilan berbuat lebih sedikit, dan itu keahlian, persis seperti menggunakan komputer atau melakukan manajemen proyek, atau memimpin rapat, Anda tak bisa sekadar mengotak-atik masalah berupa terlalu banyak hal yang harus dilakukan dan tak cukup waktu untuk mengerjakannya. Anda bisa memecahkannya. Penjaga gawang yang diam saja. Ekonom Over Azar tahu betul tentang berbuat lebih sedikit. Belum lama ini, dia dan sejumlah kolega di Israel menerbitkan studi tentang
penjaga gawang. Berjam-jam mereka menonton cuplikan arsip dan mendapati bahwa penjaga gawang lebih banyak menyelamatkan gawang mereka dari tendangan penalti bila mereka tetap di tengah gawang ketimbang jika mereka melompat ke kanan atau ke kiri. Namun paradoksnya dalam 93,7% situasi penalti, penjaga gawang memilih melompat ketimbang diam di tengah. Bahkan analisis terhadap 286 tendangan penalti yang diambil di pertandingan-pertandingan tingkat atas di seluruh dunia menunjukkan bahwa penjaga gawang menyelamatkan 33,3% tendangan penalti ketika mereka tetap diam di tengah, dibandingkan hanya 12,6% tendangan ketika mereka melompat ke kanan dan 14,2% ketika mereka melompat ke kiri. Atau dengan kata lain, tidak melakukan apa-apa tampaknya akan membuahkan hasil lebih baik ketimbang melakukan sesuatu. Namun, perhatikan betapa sulitnya tidak berbuat apa-apa. Bayangkan Anda penjaga gawang, Anda akan berdiri diam terpaku ketika Araujo penalti melesatkan bola ke pojok atas. Bayangkan cacian yang akan ditujukan kepada Anda oleh teman-teman setim dan penggemar Anda. Bayangkan rasa malu dan bersalah yang Anda rasakan. Bayangkan Anda berusaha menjelaskan dalam konferensi pers setelah pertandingan bahwa alasan Anda berdiri diam adalah secara statistik Anda melakukan hal terbaik. Itu seperti kita lebih suka melakukan sesuatu apapun itu dan dianggap gagal, ketimbang tidak melakukan apa-apa. Meskipun kita tahu tidak melakukan apa-apa itu mungkin tindakan yang lebih baik. Buku yang Anda genggam berjudul The Power of Doing Less, Kekuatan Berbuat Lebih Sedikit. Bagaimana bisa ada kekuatan dalam berbuat lebih sedikit? Ketika memikirkan kata kekuatan, kita mungkin berpikir tentang orang-orang kuat, orang-orang yang sekarang atau dalam sejarah telah membentuk dunia dengan tindakan-tindakan mereka. Hidup mereka dicirikan oleh tindakan, kehidupan mereka dikenal atau dikenang karena prestasi mereka, baik atau buruk. Pokoknya hal yang dikerjakan. Bagaimana bisa ada kekuatan dalam tidak melakukan apa-apa? Ya, ini satu jawabannya sebagai awal. Ada pandangan umum bahwa ketika seorang CEO baru masuk ke satu organisasi, apa yang mereka lakukan dalam ungkapan 100 hari pertama akan menentukan kesuksesan akhir mereka. Secara lebih umum, sudah menjadi menu standar saluran berita TV untuk mengevaluasi apa yang telah dilakukan para pemimpin baru dalam pemerintahan selama 100 hari pertama mereka. Namun, jika Anda seorang CEO, artikel berikut dari Harvard Business Review, 5 Myths of CEO First 100 Days, 5 mitos dari 100 hari pertama CEO, mungkin bisa membuat Anda mengambil jeda sejenak untuk berpikir. Artikel itu mengemukakan bahwa mungkin lebih sedikit bekerja dan lebih banyak berpikir akan membuat kita jauh lebih produktif. Atau bayangkan seseorang blogger yang memberi tekanan kepada dirinya sendiri untuk menulis satu atau lebih postingan blog baru setiap hari, karena bukankah itu yang dianjurkan oleh para pakar media sosial? Blogger yang sama mungkin jauh lebih baik memposting satu artikel bagus per minggu, ketimbang menyesaki hidupnya dan hidup kita dengan tulisan kualitas kelas 2. Kita semua bersalah karena mengerjakan hal sibuk ini. Memeriksa surel dengan kompulsif adalah satu contoh klasik. Apa gunanya melakukan hal itu? Tentu tidak akan membuat pesan sampai lebih cepat. Bagaimana perang dunia satu mungkin bisa dihindari dengan berbuat lebih sedikit?
Pada 29 Juni 1914, seorang teroris Serbia membunuh putra mahkota kerajaan Austria dan rangkaian peristiwa setelahnya memicu Perang Dunia I. Ada sejumlah titik dalam rangkaian peristiwa itu ketika keadaan bisa jadi berbeda dan perang sama sekali terhindarkan. Salah satu titik itu terjadi pada akhir Juli. Setelah pembunuhan itu, Austria ingin menyerang Serbia untuk memberi pelajaran. Rusia adalah sekutu Serbia dan ingin mendukung Serbia. Akan tetapi, maksud Rusia adalah memberikan dukungan diplomatis dan jelas bukan intervensi militer. Dalam situasi semacam itu, yang harus dilakukan oleh semua orang Rusia adalah duduk manis dan tidak berbuat apa-apa. Dengan demikian, Austria karena tak yakin dengan niat Rusia akan mundur dan perang pun bisa dihindari. Meminjam kata-kata sejarawan A. J. V. Taylor, tak pernah terlintas dalam benak mereka Rusia bahwa dengan sekadar tidak berbuat apa-apa, cetak miring dari saya, mereka bisa mencegah Austria bertindak melawan, yaitu menyerang Serbia. Hal paling sulit dalam suatu krisis adalah menanti kejadian. Cetak miring dari saya lagi. Selain seni mulai menyelesaikan pekerjaan, ada seni mulia berupa tidak menyelesaikan pekerjaan. Kebijaksanaan hidup terletak dalam penyingkiran hal-hal tak penting. Lin Yutang, penulis Cina. Kita semua memiliki kehidupan yang sibuk. Mungkin kita jatuh tertidur kelelahan setelah berlalunya hari sambil merasa kita sudah menyelesaikan banyak pekerjaan. Mungkin kita sedang menyelesaikan banyak pekerjaan, namun apakah hal yang kita kerjakan itu benar-benar berarti? Atau itu sekadar hal yang kita kerjakan? Dan apakah penting mempertanyakan hal macam apa yang kita kerjakan bila kita sedang berusaha menyelesaikannya, berupaya menuntaskan daftar yang seakan tiada berakhir dari hal-hal yang harus kita lakukan? Ya, itu tentu saja penting. Jadi, jika Anda mungkin merasa tersesat dan menjadi korban dari zaman serta keadaan, Anda memiliki kekuatan. Anda memiliki kekuatan jika Anda mengambil dan menggunakan kekuatan itu. Kekuatan untuk berbuat lebih sedikit. Buku ini memiliki pesan sederhana. Entah di tempat kerja atau kehidupan pribadi, ada terlalu banyak hal untuk Anda lakukan. Daftarnya terlalu panjang dan tak akan pernah bisa bersih. Bahkan jika Anda hidup berkali-kali untuk menyelesaikannya. Berbuat lebih sedikit. Campakkan konsep bahwa Anda akan menyelesaikan semua hal. Kinilah saatnya menyadari bahwa Anda jelas tidak akan melakukan hal-hal tertentu, bahkan banyak hal sebenarnya. Sekarang katakan kepada diri Anda, saya tidak akan melakukan banyak hal. Ulangi beberapa kali, saya tidak akan melakukan banyak hal. Saya tidak akan melakukan banyak hal. Saya tidak akan melakukan banyak hal. Katakan dengan lantang, saya tidak akan melakukan banyak hal. Lakukan sekarang, berdirilah, bayangkan, 1 atau 2 langkah di depan Anda. Ada pintu yang tertutup. Di seberangnya adalah tempat Anda berada sekarang. Dunia kesibukan yang tak kunjung henti. Cuacanya kelabu, pemandangannya khas perkotaan yang membosankan. Seekor hamster berlari mengelilingi roda. Hamster itu adalah Anda. Kini, diulurkan tangan Anda. Ayo, lakukan dan dorong pintu itu sedikit. Tanpa kesulitan berarti daun pintu langsung membuka. Lewat celah pintu itu, Anda bisa melihat cahaya matahari dan padang hijau. Anda bisa mendengar gelak tawa dan mencium aroma harum, aroma laut dan rumput yang baru terpangkas. Di seberang pintu adalah tempat Anda kini berada. Negeri bagaimana saya bisa memasukkan ini ke dalam hidup yang sudah penuh sesak. Melangkahlah maju dan lalui pintu itu.
Ayo benar-benar lakukan. Ayun sejumlah langkah yang dibutuhkan untuk melakukannya. Laluilah sejumlah palang pintu dan kain tirai untuk masuk ke dunia seberang. Inilah negeri mengapa saya harus menginvestasikan waktu berharga saya untuk hal ini. Tidak terlalu sulit, kan? Untuk memahami hidup seseorang, kita perlu mengetahui bukan hanya apa yang dia kerjakan, tapi juga apa yang secara sengaja tidak dia kerjakan. Ada batasan tentang pekerjaan yang bisa dilakukan oleh tubuh atau otak manusia, dan dia adalah orang bijak yang tidak mau membuang energi untuk upaya-upaya yang tidak sesuai dengannya. Kemudian, orang lebih bijak adalah dia yang dari berbagai hal yang bisa dia lakukan dengan baik, memilih dan benar-benar mengikuti yang terbaik. John Hall Gladstone, ahli kimia Inggris abad ke-19. Berikut satu gambaran lain yang ingin saya minta Anda bayangkan. Anda duduk terkulai di balik meja. Mengapa Anda duduk terkulai di balik meja? Ya, bayangkan, meja Anda berada di dalam dan di dasar sebuah silo, semacam tempat peluncuran peluru kendali atau tabung raksasa. Yang terjadi kemudian adalah orang melempar barang-barang ke atas tabung. Mari kita mulai bekerja. Atasan Anda melempar sesuatu, permintaan untuk mengerjakan sesuatu proyek. Ini hanya butuh 1 menit, dan seterusnya. Tim, kolega, rekan sekerja melempar sesuatu. Departemen-departemen lain melempar sesuatu. Saat Anda bergerak di luar pekerjaan menuju rumah, istri, suami, kekasih, pasangan hidup, teman kos Anda melempar sesuatu, keluarga Anda melempar sesuatu, masyarakat tempat Anda tinggal, dan pemerintah melempar sesuatu. Orang lain melempar sesuatu, dan terakhir Anda sendiri pun melempar sesuatu. Semua itu tercurah di punggung Anda. Tak heran Anda terbungkuk-bungkuk. Kita bisa bangun pada pagi hari adalah suatu keajaiban. Namun, kita dimungkinkan untuk memiliki gambaran berbeda. Alih-alih berada di dasar silo, bayangkan meja Anda berada di dasar sebuah corong. Corong itu memiliki 2 saringan di bagian dalam. Volume barang yang persis sama dari sumber yang sama dilemparkan ke atas corong, namun kali ini barang itu disaring. Ada barang-barang yang dihentikan oleh saringan pertama, sehingga hanya sejumlah kecil barang yang bisa lewat. Ada barang yang dihentikan oleh saringan kedua, sehingga hanya sejumlah kecil hal yang terkelola. Hal-hal yang tepat yang bisa lewat. Anda tidak terkulai lagi. Anda duduk tegak dan menyunggingkan karena Anda kini punya kehidupan. Sekarang hal-hal yang tepat telah dikerjakan. Bayangkan betapa bahagia Anda dalam kondisi-kondisi seperti itu. Jadi, jelas kita perlu membicarakan saringan-saringan itu yang akan kita lakukan di bab 5 dan 6. Namun, pertama-tama kita perlu bicara tentang apa itu hal yang tepat. Kali ini sekadar untuk menyelesaikan bab ini, ada 2 tantangan berbuat lebih sedikit untuk Anda. Cobalah keduanya dalam 2 hari berbeda. Berbuat lebih sedikit, menolak segala sesuatu selama setengah hari. Anda kembali bekerja dan tugas Anda adalah menolak segala sesuatu selama setengah hari. Jadi, sebagai contoh, Anda bisa memutuskan menolak segala sesuatu yang orang lain minta untuk Anda lakukan sepanjang pagi. Misalnya, sampai waktu makan siang, atau sepanjang sore hingga waktu Anda pulang. Dalam latihan ini diizinkan sebagai contoh untuk berkata sepanjang pagi. Bisakah hal itu menunggu sampai sore? Atau berkata sepanjang sore, bisakah hal itu dikerjakan besok? Meskipun tak sepenuhnya mengenyahkan pekerjaan, hal itu jelas menundanya. Selain itu, selalu ada kemungkinan prioritas akan berubah.
dan Anda tak perlu melakukannya, atau mereka mungkin sama sekali melupakannya. Berbuat lebih sedikit. Mainkan permainan menolak selama 1 hari penuh. Hari ini Anda ingin melakukan permainan menolak sesuatu. Lakukan dengan menolak selama sehari penuh. Setiap permintaan kedua yang datang kepada Anda bisa menggunakan teknik-teknik yang Anda sudah bangun sejauh ini. Berbuat lebih sedikit. Mainkan permainan menolak selama 1 hari penuh. Hari ini Anda ingin melakukan permainan menolak sesuatu. Lakukan dengan menolak selama sehari penuh. Setiap permintaan kedua yang datang kepada Anda bisa menggunakan teknik-teknik yang Anda sudah bangun sejauh ini, atau mencoba teknik-teknik baru. Bagaimana Anda bisa memunculkan teknik-teknik baru? Ya, Anda bisa membuatnya sendiri atau bertanya kepada orang lain. Bertanyalah kepada rekan kerja Anda saat rehat kopi atau makan siang. Tanyakan kepada teman dan keluarga apakah mereka punya cara yang bagus dalam menolak sesuatu. Dan apa yang akan Anda lakukan bila atasan di tahta tertinggi berjalan ke arah Anda dan itu masih waktu Anda untuk berkata tidak secara santun. Anda akan mundur atau lanjut, sebagaimana halnya segala sesuatu di sini. Pilihan terpulang kepada Anda. Melakukan lebih banyak hal secara lebih cepat bukanlah pengganti untuk melakukan hal yang tepat. Stephen Covey, penulis dan pembicara motivasi.